pasti kan ada pandangan ya, Iya, saya kira bahwa kita semua seperti dijelaskan tadi mhm, mengharapkan ada suatu keutuhan lah di betul, tengah-tengah masyarakat. mhm, Tetapi kadang-kadang seperti tadi yang Mbak Olga bilang iya, bahwa bisa ada saja orang atau kelompok mhm, misalnya yang masih sempit pikirannya kan di dalam betul. konteks ini. Nah, kira-kira apa pandangan Mbak Olga terhadap adanya masih munculnya kelompok-kelompok yang katakanlah intoleran di dalam tengah-tengah masyarakat kita ini? Iya, karena mungkin belum kenal aja ya. Hmm, Karena sekarang kita hidup terutama di social media ya. Social ya, media itu punya algoritma sendiri sehingga kita akan ketemu konten yang biasa kita cari gitu kan. Akhirnya kalau misalnya dia intoleran, ya ketemunya sama orang-orang yang intoleran. Jadi dia ya, beranggapan seluruh dunia ini intoleran semua karena dia nyarinya itu akhirnya sama algoritma dikasih lah kayak gitu. Kemudian itu yang paling menyebabkan menurut saya segregasi semakin besar. hmm, Kalau zaman-zaman dulu nggak pernah ada pemilu baik di Indonesia maupun di ya, Amerika sekalipun, terjadi segregasi yang hmm, sememecah belah seperti sekarang kita ini. ini ya, Itu sebetulnya menurut saya sih, kontribusi paling besar adalah sosial media. Karena ya, kita dikumpulin sama orang yang sejenis oleh hmm, sosial media. Karena ada algoritmanya itu ya, gitu. Sehingga yang punya ide lain itu sulit masuk ke kelompok yang lain gitu. ya. Nah, akhirnya kita jadi tidak saling mengenal. Jadi saya sih berharap gitu. Atau mengenal tapi tidak dalam tidak dalam kedamaian Iya, tapi dalam permusuhan ya. iya, yang jelek-jelek aja gitu ya. Ya, ya. Padahal orang bervariasi sekali, nggak ada Mm-mm. orang yang baik semua atau yang jelek semua, pasti ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Ya, Jadi, nah ini yang menjadi repot. We live in the bubble, di bubble kita sendiri-sendiri. Itu mm, yang repot sih. Dan harapan saya ke depan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang ngumpulin orang ya, sehingga saling ketemu, saling ya. saya senang banget kayak ibu saya tuh, tiap pagi, olahraga di GBK. Nah itu Hmm, tempat bertemu, saya rasa ya. tempat-tempat bertemu kayak, GBK itu tempat yang bagus karena Atau ketemu banyak orang. Di Bandung gedung sate Gedung ya. sate gitu ya. Jadi menarik di depannya Eh, tuh kan ada lapangan gede gitu, ya. bisa olahraga bareng, ketemu sama orang yang bener-bener beda komplek, beda semua. Ya ketemu aja untuk tujuan bergembira bersama, olahraga sehat gitu. Nah, hal-hal seperti itu Ya. harus lebih banyak lagi sih. Ya, intinya memang pada komunikasi ya, Iya, komunikasi. Dan memang dalam ilmu sosial juga mungkin ya, kalau kita jarang komunikasi muncul superioritas. iya, Merasa dia paling hebat, paling paling hebat, hebat. heeh, Padahal heeh. kalau ada komunikasi kan tahu kelebihan kekurangan kan. Betul dan bisa kerjasama gitu, Ya, heeh, dan ini mungkin yang perlu dibangun ya. iya. Mungkin ada semangat bangun institusi ini barangkali. Waduh, itu dia. Kalau saya bangun institusi kayak energinya kurang. Tapi, saya berharap sih, lebih banyak tempat seperti itu, saya mendukung juga ada, Ya, teman saya yang, juga berusaha di bidang itu untuk membentuk lebih banyak ruang pertemuan ya, untuk lebih saling mengenal. Tidak saja bicara soal, keturunan Tionghoa dan, yang bukan gitu, tapi juga kayak, teman-teman dari Papua ketemu sama ah, teman-teman di Aceh, ketemu sama teman-teman dari Kalimantan gitu mm, atau dari Manado dan saling kenal, saling, menghilangkan rasa curiga ya. gitu. Atau kita bicara institusi tadi ya, Betul. bahwa kira-kira kalau kita bicara institusi partai politik di dalam konteks kita membangun tadi persoalan Iya, keberagaman ya, kedamaian dan lain-lain, Mbak Olga ada harapan nggak dari partai politik ini? mau bilang enggak nanti ada ninu-ninu. Nggak apa, kita bebas saja. Ini kan saya kira Ninu-ninu nih. kita kan unpacking Indonesia, kita kan harus ungkap ini. Aduh, ya itu seperti tadi saya udah bilang ya, dalam pemilu itu bahkan di Amerika juga itu segregasi itu terjadi justru makin besar gitu. Hmm, Karena alasan-alasan politis gitu. ya, Ya gimana ya, saat ini memang demokrasi itu adalah yang terbaik di antara semua sistem pemerintahan yang ya, ada. ya, Karena kalau
ya nggak ada yang lain. Kalau misalnya kita dapat pemimpin yang jelek, kita bisa ya kita tunggu aja selesai akhir jabatan kita ganti gitu kan. Atau ada sistem turun di tengah jalan kan? Ya kalau udah Ya, keterlaluan banget bisa turun ya, di tengah ya. jalan gitu. Tapi ada sebuah sistem yang menurut saya terbaik. Tapi di demokrasi ini juga karena semua orang juga bisa ngomong dan sebagainya gitu. Kadang-kadang jadinya kayak di pemilu yang lalu gitu, banyak yang keluar dari WhatsApp keluarga misalnya Ya, ya, ya. karena Waduh. berantemnya sebegitu kerasnya gitu. Ya, Padahal setelah pemilihan juga yang diberantemin juga baik-baik aja gitu kan. Sekarang satu kabinet lagi. ya. Jadi Ada yang itu, gimana? ada yang berpisah dari satu tempat tidur, berpisah kamar, ya kan? Ada. Itu Pisah sampai ke rumah. ruang-ruang pribadi loh. Padahal kenal juga belum tentu gitu ya. Dan Ya, kemudian terbukti selesai dari pemilu itu baik-baik aja yang diributin seperti itu. Jadi em, ya tentu kita berharap bahwa partai politik ini yang bisa membangun juga keragaman, toleransi, kemudian kita bisa maju bersama gitu. Tapi juga kita melihat bahwa seperti pisau bermata dua gitu. Jadi bisa juga melakukan destruksi yang luar biasa gitu. jadi orang itu kayak seperti tadi dikumpulkan oleh media sosial ya. Saya kira sikap emosi Iya, yang tadi disampaikan ini kan juga kita melihat karena pengaruh media sosial ya, yang iya, menciptakan emosi orang bersikap terhadap sangat, sesuatu ya. sangat. Karena Ya. itu bubble deh teman-temannya dia ya yang ngomong sejenis gitu. Si A itu jelek. Iya kan. Tuh kan gini kan, lihat tuh itu bajunya lah, sepatu Hmm. yang nggak ada hubungannya sama bagaimana nanti dia memerintah misalnya nanti gitu kan. Sampai jenggotnya jadi masalah. Semua bisa dibahas yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau Ya, dia memerintah itu nggak ada nggak ada hubungannya gitu. hubungannya. Itulah jadi memang politik identitas ini disebutnya politik loh Bang. Ya, ya nggak apa-apa. Tandanya hubungannya dengan politik, Iya. politik identitas. Iya. Itu kan sering banget dimainkan gitu dari Ya. zaman Belanda sih, cuman dulu nggak ada sosmed. Jadi masih Betul. lumayan. Dulu kan nggak ada sosmed pun, kita ingat pemilu-pemilu 73 ya, sempat Iya. terjadi konflik antara pendukung P3 sama Betul, Golkar itu kan. betul, Ya, luar biasa. betul.